Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PBMK, semoga sehat selalu dan berbahagia. Dalam motivasi kali ini semoga menjadi inspirasi dan akan mengubah hidup Anda. Kisah ini menceritakan tentang perbedaan dua orang bersaudara yang bekerja dan mendapatkan penghasilannya dari ember dan pipa. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan kisah ini. Ya, Pippo dan Embro. Pippo dan Embro adalah dua orang berbakat yang penuh dengan impian. Mereka sering bertukar pikiran tentang bagaimana seharusnya hidup mereka dan apa yang ingin mereka capai di hari kelak. Mereka adalah tipe-tipe orang yang suka bekerja keras dan tidak pernah takut terhadap segala halangan. Hanya satu hal yang tak mereka memiliki untuk mencapai impian mereka, yaitu kesempatan. Hingga suatu hari, desa tempat Embro dan Pippo tinggal mengalami kemarau dan kekeringan berkepanjangan. Satu-satunya sumber air yang ada adalah mata air di balik bukit. Kepala desa mengumumkan akan membayar kepada siapa saja yang bisa membawa air dari mata air tersebut ke desa mereka, sebesar banyaknya air yang mereka bawa. Embro dan Pippo pun segera mengambil kesempatan ini. Oke, intinya pada kisah ini adalah ketika Pippo menyadari ada batas bagi setiap manusia, di mana usianya semakin bertambah, tenaga melemah, dan kesehatan mungkin berkurang. Sehingga ia berpikir bagaimana air itu bisa mengalir dari bukit ke desa tanpa ia harus memikul ember setiap hari. Dan Pippo memutuskan untuk membangun saluran pipa agar dapat mengalirkan airnya. Butuh perjuangan yang ekstra untuk membangun saluran pipa itu. Sedangkan Embro tetap mengusungi ember. Bahkan dia memperbesar ukuran embernya. Karena Embro berpikir bahwa ide Pippo untuk membangun saluran pipa dari bukit ke desa adalah sesuatu yang gila. Embro pun juga terus dengan ember-embernya. Tetapi lambat laun dia mulai merasa jenuh. Garis-garis kelelahan juga semakin terlihat di wajahnya. Kemampuan membawa embernya juga sudah tidak seperti waktu pertama dia memulai usaha ini. Hari itu Pippo menyelesaikan pipanya. Air mengalir dengan derasnya dari mata air ke desa, dan seluruh warga yang dulu mencemooh Pippo melihat bagaimana itu ternyata bukan sebuah ide gila. Mereka pun berbondong-bondong membeli air dari pipa Pippo. Pippo begitu gembira. Betapa tidak, kerja kerasnya selama sekian tahun terbayar. Sekarang dia tidak perlu lagi susah payah harus membawa ember ke mata air. Saat dia sedang istirahat, sedang bersantai, bahkan berlibur sekalipun, air-air tersebut akan terus mengalir ke desanya. Dan itu juga berarti rezeki akan terus mengalir ke pundi-pundinya. Itulah sedikit kisahnya. Ember bisa diinterpretasi sebagai karyawan, dan pipa sebagai simbol bagi orang yang membangun sistem. Dalam kehidupan ada baiknya kita belajar bagaimana menjadi seseorang yang bisa membangun sistem yang bisa menghasilkan uang. Memang pada awalnya harus berusaha bekerja keras untuk membangun sistem ini. Namun ketika ini sudah berjalan, kita akan menikmati hasilnya. Ada beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita ini, di mana sebuah pelajaran hidup yang berharga agar kita mampu lebih bijak dalam mensikapi hidup ini. Dari cerita Pippo dan Embro, kita bisa memetik beberapa pembelajaran, yaitu kerja keras pasti akan membuahkan hasil, tapi kerja keras ditambah kerja cerdas akan menjamin hidup kita bahkan sampai tua. Kerja cerdas yang dimaksud adalah mencoba menuangkan ide sendiri dan menjalankannya. Eksekusi tanpa mimpi itu sia-sia. Mimpi tanpa eksekusi itu bencana. Mungkin tidak persis seperti Pippo. Mungkin kita harus mencoba 2, 3, bahkan 5 kali sampai berhasil. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Yang penting, kita jalankan ide kita dan berani keluar dari zona nyaman.
Yang kedua adalah faktor daya ungkit atau faktor kali. Contoh faktor kali yang dilakukan oleh Pipo adalah membuat pipa, sehingga jumlah air yang bisa dia peroleh berkali-kali lipat lebih banyak dan lebih cepat. Dalam dunia nyata, coba faktor kali, kita mempunyai 5 cabang, 5 toko, 50 reseller, 5 ruko yang disewakan, dan terus semakin banyak. Contoh konkretnya, apabila kita hanya mempunyai satu tempat makan yang begitu ramai, itu ada batasnya. Orang yang makan mungkin adalah orang yang bertempat tinggal di tempat makan, dan lainnya hanya sesekali saja. Sumber daya dan luasnya tempat pun terbatas. Apabila maksimal 200 mangkok dengan keuntungan 10.000 per mangkok, maka maksimal dapat 2 juta per hari atau 60 juta per bulan. Akan tetapi semakin banyak daya ungkitnya, cabang tempat makan, semakin banyak penghasilan yang bisa kita peroleh. Katakanlah kita punya 5 cabang. Cabang utama menghasilkan 60 juta per bulan. Cabang lainnya mungkin hanya mendapatkan setengah. Tapi secara total berarti bisa mendapatkan 60 juta ditambah 4 cabang kali 30 juta. Sama dengan 180 juta. Uang yang semakin banyak diinvestasikan lagi ke dalam aset, buka cabang atau bisnis baru, dan taruh dalam investasi sehingga penghasilan terus bertambah. Yang ketiga, biarkan uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Pipo menunjukkan pada kita bagaimana rasanya dibayar tanpa harus hadir secara fisik. Pipo menjadi pengendali uang dan bukan sebaliknya. Embro baru memperoleh penghasilan apabila ia hadir secara fisik, sementara waktu memiliki keterbatasan, trading 4 hours. Sampai suatu saat Embro memiliki batasnya dan tidak bisa lebih lagi. Ketika ia mulai tua dan sakit-sakitan, maka kita berhenti bekerja dan uang pun berhenti kita peroleh. Tidak nekat sampai-sampai meninggalkan pekerjaan yang kita punya sekarang, padahal itu adalah sumber penghasilan yang pasti saat ini. Sama seperti Pipo, ia menjalankan idenya sambil tetap bekerja. Uang dari pekerjaannya sedikit disisakan untuk menjadi modal pembuatan pipa. Setelah saluran pipa jadi dan menghasilkan, ia tidak perlu lagi bekerja keras seperti dahulu. Tetap bekerja untuk memperoleh penghasilan sambil memulai menyebar benih. James Gue, salah satu motivator terbaik motivator Indonesia, berkata, apabila ide itu baik adanya, maka sekitar 2-3 tahun seharusnya hasil dari ide itu sudah mulai terlihat dan mungkin menghasilkan hasil yang mirip dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekitar 5 tahun, ide yang dijalankan tersebut sudah menghasilkan lebih lagi, mungkin 2-3 kali lipat, mungkin 20 kali lipat. So, semakin cepat kita jalankan, tentu semakin baik. Kita mempunyai kesempatan gagal lebih banyak dan kita bisa lebih cepat untuk pensiun dari pekerjaan kita. Jadi sobat, dapat disimpulkan bahwa mencobalah untuk mengubah paradigma kita untuk mendapatkan penghasilan. Paradigma umum yang berlaku dalam mendapatkan penghasilan adalah bekerja untuk mencari uang dan membayarnya dengan pengorbanan waktu dan tenaga secara terus-menerus. Bekerja keras memang baik. Namun faktanya kita tidak dapat bekerja secara terus-menerus karena ada saatnya kita memasuki masa pensiun atau tua. Stres dan depresi dengan urusan kantor, sakit, dan sebagainya. Kita juga butuh waktu untuk keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin beragam, dan berusaha menggapai segala impian yang begitu kita harapkan. Banyak orang yang suka berdiam diri di zona nyaman dengan menjalankan tugas rutin yang sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Sehingga mereka lupa untuk melihat kenyataan bahwa di luar sana ada cara-cara lain untuk mendapatkan penghasilan dengan lebih efektif. Menurut Buck Hages, penulis The Parable of the Papelland, cara paling ideal untuk membangun usaha yang menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan adalah dengan membangun aset. Seperti sebuah saluran yang mengalirkan air tanpa peduli siang ataupun malam. Oke sahabat semuanya, semoga video ini memberikan inspirasi untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Teguh Spirit, inspirasi dahsyat dari pola pikirmu. Kau tetap
cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodoh